Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Halo, katakan halo, Buntrel. Giginya diperlihatkan dulu. Ya, telapak kakinya diperlihatkan membelah, ya. Ho 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 ho. Dah turun dulu. Sana tidur, ngorok lagi. Nah, dulur semuanya. Kumandel Gendewati dengan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada Eyang tentang banjir, tentang gelap. Nah, ya begitulah. Lalu Eyang menerangkan kepada Kumandel Gendewati. Dia marah yang punya Puntrel, katanya nggak bagus. Lalu yang bilang, siapa bilang? Kamu dapat referensi dari mana? Gitu. Ya pokoknya nggak suka. Hanya Silpringsil yang suka sama Puntrel, tapi tidak Kumandel Gendewati, cucunya yang. Nah, yang teringat ketika Kumandel Gendewati menanyakan atas banjir. Ada cerita zaman dahulu dengan Sang Maha. Sang Maha adalah pusat dari supernatural. Sang Maha menurunkan banjir 41 hari dan menyuruh Nuh bersiap-siap. Tetapi yang melihat bahwa banjir itu ada dari versinya Kumandel, versi yang lebih tua, dan versinya Silpringsil, versi yang terakhir. Nah, baiklah, yang berpikir setelah pertanyaan tadi tentang banjir dan ketidaksukaan kepada Puntrel. Versi yang tua, dua keyakinan versi yang tua menyatakan bahwa Noah ya, bahasa Inggrisnya Noah Ark yang ditemukan di mana itu, Turki atau di mana, kayunya dari jati berkapur ya, jati berkapur hanya ada di Nusantara katanya begitu ya, terserahlah. Yang nggak mikirin itu, yang hanya ingin menjawab Kumandel dan Silpringsil. Oke, Kumandel, engkau punya referensi dari yang lebih lama, zaman dulu ya, tentang Noah, tentang Nuh dan Noah. Di versinya Kumandel menjelaskan bahwa Noah itu pendiam. Sang Maha menyuruh membuat kapal. Di versinya Silpringsil, si Noah agak suka berargumentasi. Nah, ya. Di versinya Kumandel, Noah itu orangnya pendiam, terus Noah itu nggak banyak bicara, disuruh ya manut-manut aja. Terus Noah itu disuruh membawa hewan ya, 7 hewan yang bersih, bukannya tidak bersih tapi yang bersih. Hewan yang bersih, Sang Maha katanya bilang bahwa hewan yang tidak mengunyah ya, tidak dekat itu bahasa Inggrisnya, tidak mengunyah. Yang kedua, telapak kakinya tidak membelah. Dan hewan yang kotor
adalah hewan yang mengunyah dan telapak kakinya membelah. Ya, sekarang jawaban dari yang atas puntrel. Puntrel ini emang nggak bersih, ya, mengunyah dan kakinya membelah seperti yang sudah yang tunjukkan. Tetapi ada hewan yang lain, kepiting, ya, cuing, ya, mengunyah, sapi mengunyah, kerbau mengunyah, dan kakinya juga membelah. Babi tidak mengunyah tapi kakinya membelah. Kelelawar mengunyah tetapi kakinya juga membelah tangannya sama kakinya. Nah, hewan-hewan yang bersih cuman ikan yang tidak mengunyah. Ikan tidak mengunyah, ayam tidak mengunyah. Jadi salah satulah dari itu. Kakinya membelah tapi tidak mengunyah. Burung juga iya, makanya disuruh membawa sepasang-sepasang. Nah, sekarang kau bisa menganalisa ketika zaman dulu diberi banjir yang luar biasa dan semuanya tenggelam. Makanya tidak ada puntrel, tidak ada semuanya, ya hanya hewan-hewan yang bersih itulah yang dibawa serta keturunannya. Tapi kenapa nggak tahu nih ada puntrelnya di sini sekarang nih, dan masih ada kepiting, masih ada kelelawar dan sebagainya, yang kurang tahu. Nah, versinya Delku Mandil Gendowati itu versi yang lama, dua keyakinan yang lama, bahwa tidak hanya itu saja, tetapi kalau nggak salah dari kedangkalan spiritual yang itu anaknya Noah itu selamat. Ya. Nah, dua versi yang berbeda dari Silpringsil, dari sebuah keyakinan yang terakhir, yang sepengetahuan dia yang terakhir, dari sebuah keyakinan yang terakhir yang dia yakini, versinya berbeda. Nah, kenapa versinya berbeda? Itulah kuncinya. Apakah saling tidak tahu? Apakah tahu? Karena versinya berbeda. Yang versi Silpringsil, ya itu tadi, Noah tukang argumentasi, ya banyak bertanya harus bagaimana, kenapa, ya pertanyaannya WH question, ya. Makanya orang ketika ditanya WH question, WH question, mati pasti. Why, kenapa, kok bisa begitu, apa, siapa. Pertanyaan itu saja kalau engkau bertanya. Apa, WH question, ya, mengapa, apa, siapa, ya, who, what, why. Itu saja. Nah, versinya Silpringsil, anaknya Noah tidak mau ikut dan akhirnya mati. Versinya Silpringsil, diajaklah nggak cuma hewan-hewan tetapi juga ada manusia. Tapi versinya Delku Mandil yang diajak cuma hewan. Nah, semuanya tenggelam akhirnya. Versinya Delku Mandil Gendowati, dimulailah kehidupan baru. Versinya Silpringsil dari yang terakhir, akhirnya manusia dan hewan hidup, tapi hanya yang beriman. Yang tidak mempunyai iman kepada Sang Maha tidak bisa hidup. Jadi di dunia ini, di alam semesta ini, hanya yang mempunyai iman yang hidup. Yang tidak beriman tidak bisa hidup.
betapa kejam Sang Maha itu, menakut-nakuti, bahkan memberikan hukuman yang luar biasa. Ya. Dari dua versi itu kamu sudah bisa menganalisa dua versi yang berbeda itu, bahwa di versi yang sonono itu hewan yang tidak mengunyah, yang bersih. Ya, tetapi ada masuk akal karena zaman dulu belum ada alat yang canggih, belum ada vaksin dan sebagainya. Tapi sekarang hewan yang tidak bersih, ya, sapi, hewan yang tidak bersih dimakan, ya. Tetapi kan jangan khawatir, sudah ada obatnya, ya. Jadi teknologi semakin maju, ya. Bahkan kelelawar pun dimakan dan sebagainya, padahal sudah disebutkan itu hewan yang tidak bersih, tidak perlu dibawa gitu. Tapi mereka semua masih eksis sampai saat ini, masih eksis. Kamu mau temuin kelelawar banyak sekali, bahkan hewan yang mengunyah itu pun ada itu satu di sini, ya. Kalau yang bersih memang punya burung, punya ikan, punya juga. Nah, perang zaman dulu menggunakan alat, tetapi semakin kesini semakin perangnya adalah perang spiritual. Satrio Piningit, sang ratu adil, ketika pengen semuanya damai harus berperang, tetap harus berperang. Jadi untuk sang Satrio Piningit, ketika engkau pengen semuanya damai ya harus berperang. Tetapi perangmu bukan perang daging atau perang fisik, tapi perang spiritual. Ya, makanya kamu harus cerdas. Gunakan kecerdasan, capailah cakra mahkota. Jadi tidak perlu perang daging, tidak perlu perang fisik, tapi perang spiritual. Nah, apakah sang Kinasih, sang kesatria itu ratu adil? Bahkan Delkumandel bilang, Eyang, bagaimana jika Eyang menjadi ratu adil aja, ratunya yang adil? Eyang menolak mentah-mentah. Kenapa? Enak dong Eyang jadi ratu, Eyang nggak bekerja, hanya duduk-duduk saja. Seorang ratu tidak ada yang bekerja, duduk-duduk, ya, seperti zaman dulu, zaman raja-raja, ratu-ratu zaman dulu, zaman Fir'aun atau zaman siapa itu, ya, perbudakan di mana-mana. Jadi tidak setuju bahwa akan dirubah menjadi sebuah kerajaan. Itu ide yang konyol menurut Eyang, ya, konyol. Kenapa? Ratu tidak bekerja, bro. Yang bekerja orang-orangnya itu. Nah, sang Kinasih, sang satrio adalah sang kesatrio. Tidak ada ratu adil dan sebagainya. Yang ada dari kedangkalan spiritual yang dan kedangkalan pendidikan yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau adalah sang Kinasih, sang kesatrio yang masih dipingit, bukan sang ratu adil. Ya, tidak akan mungkin ratu itu memimpin lagi. Kamu mau dikembalikan dalam sebuah kerajaan dipimpin oleh ratu yang tidak bekerja. Nah, untuk mencapai kedamaian memang haruslah dengan perang. Tapi perang tidak perlu perang daging atau perang fisik, tapi perang spiritual dan kecerdasan spiritual. Ketika itu engkau lakukan, maka engkau akan berhasil, sang Satrio Piningit. Tidak perlu menempahkan daging. Dan ingat, hewan yang bersih, yang berhak engkau makan ketika nature atau alam dengan hukumnya, ketika semuanya beracun, hanya yang tidak mengunyah dan telapak kaki yang tidak membelah yang bersih. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Ingat, Noah menjadi sebuah pelajaran yang besar bagi model Kumandel Gentewawati. Jangan kau membenci Puntrel,
Puntrel masih eksis. Yang dulu di bawah hanya 7, yang tidak mengunyah dan yang kukunya dan jarinya tidak membelah. Rahayu, rahayu.